Kita semua setiap tahun merayakan Hari Rabu Abu. Dan tentu saja bukan berarti dengan merayakan Rabu Abu itu semuanya seperti doa kemuliaan kepada Bapa, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Tapi bahwa setiap tahun kita merayakan Hari Rabu Abu dengan situasi yang berbeda. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir, 2020, 2021, 3 tahun terakhir, 3 kali ya, Rabu Abu itu dalam masa pandemi. Dan tentu situasi kita sangat berbeda. Kalau dulu kita pada hari Rabu Abu ke gereja, menerima abu langsung di gereja. Sekarang ini hanya sedikit yang bisa langsung ke gereja dan menerima abu. Ada yang lain pasti mendapat titipan, lalu abu itu ditaburkan di kepala atau dioleskan di dahi. Tapi tidak apa-apa. Yang paling penting adalah kita berusaha untuk memaknai Rabu Abu itu sebagai saat yang tepat kita menyiapkan diri kita untuk merayakan Paskah. Tadi dalam kata-kata pembukaan saya mengatakan, selama 40 hari, cara menghitung 40 hari adalah mulai dari hari Rabu ini sampai hari Sabtu. Kemudian hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kalau kita hitung jadinya 40. Tidak bisa hitung dari hari Minggu juga dihitung. Tidak. Hari Minggu itu adalah Paskah kecil. Jadi tidak masuk dalam masa puasa, ya, masa prapaskah kita. Tapi hari-hari yang lain itu kita wajib mengikutinya. Nah, ada 2 hari yang membuat kita menyadarinya, yaitu hari ini, hari Rabu Abu, dan hari Jumat Agung. Itu disebut hari puasa dan pantang. Hari puasa dan pantang. Puasa itu ya kita diingatkan pada usia tertentu kita makan kenyang 1 kali sehari. 1 kali sehari. Ya. Bukan makan kenyang sekali, ya. Sekali sehari, ya. Waktu yang lain boleh makan, silakan makan saja. Tapi dengan perhitungan bahwa kita mengurangi jumlah seperti yang biasanya. 1 kali kenyang, yang lain biasa-biasa. Tadi ada yang tanya saya, Romo, kalau sudah makan kenyang 1 kali, apakah bisa makan buah? Ya, kalau memang membutuhkan, boleh. Seperti itu. Tapi yang paling penting itu bukan soal tidak makan ini dan tidak makan itu. Kalau kita boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh Yoel dalam bacaan pertama, dia katakan, koyakan hatimu, bukan pakaianmu. Tapi pertobatan yang mau kita lakukan itu pertobatan yang sifatnya batiniah. Bukan hal-hal yang lahiriah. Bukan seperti dikatakan dalam Injil, supaya orang melihat bahwa kita sedang berpuasa dan pantang. Tapi sebuah masa prapaskah yang kita praktekkan itu sifatnya batiniah. Sebuah pertobatan yang mau kita bangun itu tidak perlu orang melihat bahwa kita dalam masa tobat, tapi sesuatu yang ada dari dalam hati kita. Oleh karena itu, tepat sekali Yoel dalam bacaan pertama dia mengatakan, koyakanlah hatimu, bukan pakaian. Kita berpuasa dan berpantang itu bukan soal makan dan minum saja. Itu adalah hal-hal yang lahiriah. Tapi mungkin yang paling penting untuk kita yaitu mengoyakkan hati dengan apa? Dengan tidak mengulangi kebiasaan-kebiasaan kita, tidak mengulangi dosa-dosa yang sama yang selalu dilakukan. Dosa-dosa yang kadang-kadang kita sadar ini adalah dosa, tapi jatuh di
dosa yang sama, selalu mengulangi dosa yang sama. Ya. Saya satu kali di tempat pengakuan dosa, ada seorang yang datang mengaku dosa, dan ini bukan rahasia pengakuan karena dia tidak mau dosa-dosanya. Tapi dia datang, dia mengatakan, Romo, dosa saya seperti tahun yang lalu. Saya suruh, pulang. Siapkan diri baik-baik, datang dan sebutkan dosamu dengan jelas. Oh gitu ya Romo? Iya. Ya. Maka dia pergi, duduk di bangku paling belakang, siapkan dosa-dosanya, kemudian dia datang mengaku, menyebut semua dosa, dan pengakuannya panjang sekali. Ya. Pas dia bilang, rasain loh, ya. Tadi saya bilang seperti tahun yang lalu, ya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita menunjukkan pertobatan batin kita, ya, merubah kiblat hidup kita kepada Tuhan. Dalam masa Prapaskah ada 3 hal yang kita lakukan, yang setiap tahun kita itu dituntut untuk bisa melakukannya. Apa itu? Kita diingatkan untuk berderma, memberi sedekah. Yang kedua, kita belajar untuk berdoa. Yang ketiga adalah kita berpuasa. 3 hal ini memang lazim dalam agama Yahudi. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan secara baru untuk kita semua. Bagi Yesus, kalau kita bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya, ini adalah jalan kesempurnaan kita, jalan kekudusan kita. Yang pertama adalah kita diingatkan untuk dalam masa Prapaskah itu punya satu tugas untuk bersedekah, untuk berbagi. Saya berpikir bahwa dalam komunitas Santo Leopold yang namanya semangat berbagi, itu adalah salah satu ciri khas dari komunitas Santo Leopold. Ada orang yang masih bertanya pada saya, Romo, apakah gerakan 5 roti dan 2 ikan itu masih jalan? Saya bilang, masih. Jadi hal yang pertama yang Tuhan kehendaki supaya kita bisa berderma atau bersedekah, ya, atau memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan, itu adalah sebuah hal yang bagus. Dan untuk kita, komunitas Santo Leopold, bukan hal yang baru. Hal yang selama masa pandemi ini kita lakukan. Kepekaan kita untuk melihat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, tanpa melihat apakah dia itu seiman dengan kita. Apakah dia ada hubungan keluarga dengan kita. Apakah dia satu area, satu lingkungan dengan kita. Tapi bahwa dia itu manusia yang sangat membutuhkan, kita berusaha untuk menolong dia. Dan itu satu hal yang sangat positif. Saya kira ketika mendengar sedekah, ya, itu hal yang baik yang sudah sedang kita lakukan. Dan ini membuat kita terdorong untuk melakukan yang terbaik, lebih lagi dan lebih lagi. Yang kedua, dalam masa Prapaskah kita diajak untuk belajar berdoa. Mungkin kita mengatakan, wah, kita kan sudah tahu berdoa kok, ngapain belajar lagi? Ya, kita harus rendah hati untuk mengatakan, kita perlu belajar terus-menerus untuk berdoa dengan baik. Berdoa itu berarti kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Hati dan pikiran. Tidak hanya hati saja atau pikiran saja, tapi dua-duanya harus sinkron dalam hidup kita. Dan kadang-kadang ketika kita berdoa, kita menjadi lebih egois. Kita doakan diri kita sendiri jauh lebih banyak daripada mendoakan orang-orang lain. Kadang-kadang kita berdoa, kita lebih banyak meminta, lebih banyak memohon daripada bersyukur. Itulah ya yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kita harus belajar berdoa? Supaya kita lebih banyak bersyukur daripada memohon terus-menerus. Supaya kita juga berpikir bahwa doa kita itu bersifat sosial. Jangan kita hanya mendoakan diri kita, Tuhan, lindungilah aku, jauhkanlah aku dari mara bahaya Tuhan. Atau kita hanya mendoakan keluarga kita, Tuhan jauhkanlah keluargaku dari. Tapi coba kita melihat
di luar tembok rumah kita. Betapa banyak orang juga yang membutuhkan doa-doa kita. Betapa banyak keluarga-keluarga, saudara-saudari kita yang juga membutuhkan doa-doa kita. Itu yang penting. Ya. Maka kenapa kita harus terus-menerus belajar berdoa dalam masa prapaskah ini? Dan kadang-kadang kita sebagai orang Katolik, kalau diminta untuk berdoa, kita selalu merasa minder atau takut untuk berdoa spontan. Bu, bisa nggak doa makan? Itu sorry dong. Kalau doa makan, aku hanya bisa makan tapi nggak tahu berdoa. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Masa kita kalah sama teman-teman kita yang lain. Satu kali kami berkumpul secara ekumenis, di mana doa makan diberikan kepada salah seorang teman dari gereja yang lain. Saya waktu itu menjadi pengkhotbah. Saya sekitar 15 menit. Dan dia doa makan 20 menit. Bayangkan ya. Jadi apa yang saya sudah homilikan, itu diulangi kembali, ya, dan menjadi lebih panjang. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya, ya, kadang-kadang kita minder untuk berdoa. Doa spontan terutama. Kalau memang kita tidak bisa berdoa spontan, doa Bapa kami itu doa yang paling sempurna. Doakan saja doa Bapa kami, selesai. Kenapa? Karena dalam doa Bapa kami ada 7 intensi. 7 intensi. Kita mungkin berdoa dengan intensi yang lain, ujung-ujungnya ada semua dalam doa Bapa kami. Doa yang paling sempurna. Gitu. Jadi, semoga kita tidak minder, tapi kita justru berani berdoa. Dengan doa apa? Doa Bapa kami sudah lebih dari cukup. Yang ketiga lah kita berpuasa. Ya, berpuasa. Puasa itu tidak seperti orang-orang yang dalam bacaan Injil katakan orang-orang munafik. Ya, mereka mengubah raut wajahnya supaya orang bilang, dia lagi berpuasa ya. Kamu lagi puasa ya? Enggak. Puasa bagi kita itu satu hal yang menolong kita, menyadari kita bahwa kita itu orang yang lemah. Kita itu butuh Tuhan untuk menguatkan kita. Karena itu ketika kita berpuasa, ya, apa adanya. Hari ini misalnya, hari Rabu Abu, kita puasa, makan kenyang satu kali sehari. Iya. Bagaimana dengan yang sakit mah? Apakah dia harus puasa? Tidak juga. Karena alasan kesehatan, dia bisa makan sesuai dengan kebutuhan. Dia tidak bisa dia sakit mah lalu dia harus paksa diri, pokoknya saya harus puasa. Yang lain puasa, saya juga puasa. Biayanya lebih besar dan itu mungkin Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Ya. Jadi kita boleh berpuasa, tapi memperhatikan kondisi fisik kita. Kalau lagi sakit, makanlah sekenyang mungkin supaya kondisi fisikmu baik. Itu jauh lebih baik. Kecuali Anda sehat walafiat, begitu puasa tidak kenal puasa. Nah, jadi puasa. 3 hal ini yang kiranya mendorong kita, membantu kita untuk berjalan dalam jalan. Dan poin yang terakhir adalah kita sebentar akan menerima abu. Abu yang ini, pastor akan berkati. Dan abu itu adalah tanda penyesalan kita. Tanda pertobatan kita. Tanda kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Doa yang akan kita dengar adalah, ingat engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Jadi ketika kita meninggal dunia, entah Anda dikuburkan di San Diego Hill, tetap akan jadi debu. Entah Anda dikremasi di Grand Heaven, tetap menjadi debu. Dari debu, kita akan kembali menjadi debu. Hanya debulah aku. Pada satu lagu kita yang terkenal gitu ya. Jadi, sebentar kita akan menerima abu, dan abu itu bisa dioles di dahi kita dengan tanda salib, atau diambil dan ditaburkan oleh pastor di kepala kita. Ya. Jadi ada yang mau, saya mau ada salib di sini.
besar atau kecil, oke. Atau mungkin pastor datang lihat, ya yang botak-botak ya ditabur saja kepala. Seperti itu, ya ditabur, ya biar kelihatan ada putih, ada hitam-hitam sedikit ya. Ya. Jadi abu ya yang paling penting bagi kita adalah kita mengerti abu. Kalau hari ini tidak terima, ya mungkin kesempatan lain bisa diterima. Tanda kita merendahkan diri kita di hadirat. Kiranya peran Ekaristi kita pada hari Rabu Abu ini berkenan di hati Tuhan, kita semua menerima abu, tanda kerendahan hati kita, dan kita mulai masa Prapaskah ini dengan hati yang suci murni. Tuhan memberkati kita semua. Amin.